Iya, ada tokoh, ada alur. Cerita itu ada banyak sekali ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu cerita itu ada cerita fantasi, ada cerita apa lagi yang kalian tahu? Fiksi. Cerita fantasi itu masuk ke dalam fiksi. Ada lagi cerita apa lagi yang kalian tahu? Non fiksi. Selain itu apa? Pelajaran hari ini kita akan mempelajari cerita fantasi. Nah, tujuannya kalian bisa membaca cerita fantasi dan bisa menentukan tokoh dan penokohan. Tadi yang sudah disebutkan temanmu ya, bahwa cerita itu ada tokoh. Kemudian kita bisa menentukan alur dan kata dari cerita. Kemudian kita dapat menentukan dari hal-hal ajaib dari cerita. Untuk sebagai ciri dari cerita fantasi, kemudian menentukan amanat dari sebuah cerita fantasi. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini kita akan bisa menentukan tokoh, tokohan, ya, kemudian dari alur latar, dari hal-hal ajaib, hal-hal yang unik dalam cerita, kemudian menentukan amanat. Ya, ini gambar apa ini? Doraemon, Spiderman, apalagi ini? Ada yang tahu? Iya, Harry Potter. Kira-kira kita telusuri apa yang kalian nonton dari Doraemon? Pernah kalian menonton? Pernah. Isinya tentang apa Doraemon itu? Tentang memiliki pintu ajaib. Apa lagi? Biasanya yang minta tolong itu selalu Nobita ya. Nobita selalu minta tolong ke Doraemon untuk mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya. Karena kalau di dunia nyata ada. Iya. Nah, ini ya. Berbeda pada dunia nyata. Kemudian kita lihat dari gambar Spiderman. Ini cerita tentang apa sih Spiderman itu? Penolong, penyelamat. Dalam bentuk apa juga itu sepertinya itu Spiderman? Ya, seperti laba. Kalian tahu bahwa ini cerita fantasi? Ya, memang cerita ini tidak nyata. Mengapa kira-kira tidak nyata? Karena penuh keajaiban. Apalagi kira-kira? Tidak masuk akal. Ceritanya tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal apa? Ceritanya apa? Tokohnya atau alur cerita? Tokohnya baik dari semuanya bisa ya. Dari tokohnya tadi kan tokohnya unik, ya kan? Itu juga. Nah, coba kalian bentuk kelompok. Bentuk kelompoknya sudah bentuk ya ini? Dari mulai, oke. Dari kelompok 1, Rina Putri, Aurel Azamuna, Leira Aina, oke sudah ya. Nah sekarang kita amati salah satu cerita Indonesia. Sekitar 100 tahun yang lalu, hiduplah zaman dua kali untuk masuk. Tapi pintunya selalu terkunci. Leticia ingin segera masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan orang tuanya agar membiarkan. kalau tadi Penuh melewati waktu keajaiban. penuh keajaiban. Ajaibnya di mana? Tidak masuk akalnya di mana? Masuk ke pintu hijau. Masuk ke pintu hijau, kemudian Bisa menembus masa lalu. oke, bisa menembus ke masa lalu. Tadi bisa menembus ke masa lalu. Masa lalunya siapa? Nenek Nenek buyutnya Leticia ya. Jadi tokohnya siapa saja sih tadi? Ada Leticia, Ibu ada yang ditanyakan? Oke, apa yang dimaksud menembus ruang dimensi waktu? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud menembus ruang dimensi waktu? Kayak itu masuk ke dalam ruang dimensi waktu atau bukan? Iya. Nah, jadi yang dimaksud ruang dimensi waktu itu bisa ke waktu-waktu yang lain. Jadi bisa apa? Masa kini,
bisa masa yang akan datang atau masa yang lalu. Ada LKPD nanti kalian kerjakan. Ya sebelum mengerjakan kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya ya. Nah setelah itu nanti kalian bisa masukkan pekerjaannya di sini. Ya. Menampilkan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok 2 silakan maju. Kita harus rela berkorban demi tanah air Argentina, tidak mudah menyerah dan saling bekerja sama dengan teman agar permasalahan kami teratasi dengan mudah. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok. Apa sudut pandang yang digunakan dalam cerita fantasi tersebut? Oke, Bunda tanya, apa sudut pandang yang digunakan dalam teks cerita tersebut? Sudut pandang orang ketiga. Oke, sudut pandang orang ketiga. Orang tetangga itu orang ketiga sebelah tahu. Oke, ya sudah benar ya jawabannya. Ada yang mau menanggapi dari hasil pekerjaan kelompok 2? Oke. Mungkin bergabung dengan seluruh kalimat dan teman-temannya dengan harus batasannya mengisyarat hormat dan bahagia. Pada latar suasana tadi yang dari kelompok 2 latar suasananya belum disampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga kelompok. Ternyata ada beberapa yang berbeda ya dari segi latar suasananya. Nah, sekarang juga sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Sekarang coba kumpulkan hasil karangan kalian. Jadi ini tidak semuanya mempresentasikan, tapi nanti kalian tempelkan di dinding ya. Nanti semua kelompok bisa melihat hasil pekerjaan dan karangan dari kelompok lain. Kemudian silakan untuk kelompok 1 maju dan melihat hasil dari pekerjaan kelompok-kelompok yang lain. Dan tadi sudah Ibu bagikan di situ untuk lembar penilaiannya ya. Oke, silakan maju. Di bawah lembar penilaiannya. Oke. Silakan dikomentari hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Bagaimana dari kelompok 6 sudah? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hasil dari pekerjaan kalian ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah kalian tulis ya dari hasil penilaian dan juga masukkan komentarnya? Sudah? Dari hasil pekerjaan teman kalian tadi ada tokoh-tokohnya siapa saja? Mas ini ya? Nada. Oke, apa lagi? Mas Serigala. Apa lagi? Ya, dari rangkaian peristiwa. Ya, alurnya alur maju. Kemudian nanti ada latar tempat, ada latar suasana yang dia menentukan. Dan akhirnya ya ada Oke. Di sini ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran materi hari ini? Yang bisa menyimpulkan siapa? Oke, Ruma. Yang keras ya? Adalah cerita rekaan atau didasari